Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu wa sadaqal. Alhamdulillahirabbil alamin ya maha taqwa astagfirullah. Mari kita lanjutkan lagi, masih di surat Tauhid. Kita sudah sampaikan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, termasuk memberi pernyataan bahwa Allah lah yang menciptakan bumi kita untuk kita bertempat tinggal di sana, untuk menetap. Kemudian Allah juga menciptakan langit sebagai atap dari kehidupan kita, dan Allah menciptakan manusia, membentuk manusia dan menyempurnakan ciptaan manusia. Kemudian Allah memberikan rezeki kepada manusia yang baik-baik. Begitulah Allah, Rabb kita, Tuhan kita, maksudnya Allah, Tuhan susah. Dia Allah yang hidup, tiada ilah selain Dia. Maka memohonlah atau menyembahlah Allah dengan ikhlas. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta. Kita lanjut di ayat ke-66 surat Ghafir. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inni nuhitu an a'buda alladziina tad'una min dunillah lamma ja'ani al-bayyinatu min rabbi wa umirtu an uslima li rabbil alamin. Kata-kata sesungguhnya aku dilarang untuk menyembah sesuatu yang engkau sembah selain Allah setelah datang kepadaku bukti-bukti yang nyata dari Tuhanku, dan aku diperintahkan untuk tunduk patuh kepada Rabb semesta. Nah, setelah Allah menyampaikan paparan mengenai bukti-bukti bahwa Allah lah yang menciptakan alam ini, menyediakan sarana, bahkan membentuk tubuh kita manusia, arahan ayat Al-Quran ini menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW agar mengatakan kepada orang-orang yang mendebat ayat Allah, apa yang harus dikatakan? Bahwa aku dilarang untuk menyembah apa yang kamu sembah selain Allah. Nah, ini kata putus untuk tidak ada yang kompromi terhadap orang-orang yang musyrik. Yang disebut akidah akan sempurna ketika dua hal dilakukan. Yang pertama adalah ketika tidak menyembah siapapun, apapun, bagaimanapun, lalu hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagian dari akidah. Dan
merupakan pernyataan dari Rasulullah kepada orang-orang yang mungkin berusaha untuk mengajak Rasulullah kembali kepada apa? Kembali kepada agama jahiliyah, kepada din yang rusak. Makanya setelah dipaparkan, digambarkan ayat-ayat Allah, bukti-bukti nyata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan bukti itu selalu ada, bahkan hingga hari ini selalu ada bukti-bukti nyata bahwa Allah menguasai kita, Allah menciptakan kita, Allah bisa melakukan apapun terhadap kita. Inni nuhitu an a'budu alladziina tad'una min dunillah lamma ja'ani al-bayyinatu min rabbi. Setelah datang kepada aku bukti-bukti nyata dari Rabbku, dari Tuhan. Jadi perintah dari Allah agar Rasulullah SAW menyampaikan kepada mereka. Tidak ada dalam ayat lain disebutkan di surat Al-Kahfi, la mata kamu tidak menyembah apa yang aku sembah. Ustaz tadi Ustaz jadi Mohon Ustaz jauh-jauh dari Aceh. Jadi sudah datang yang namanya bukti-bukti nyata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sudah datang. Apa yang disebut mereka sudah datang? Kelihatan. Ya. Ada di ufuk, wa fil afaq, wa fi anfusikum, dalam kehidupan kita pun begitu. Ada bukti-bukti nyata bahwa Allah hadir. Padahal tidak kelihatan bahwa betul tidak kelihatan. Anda lupa bahwa ada hal yang tidak kelihatan tapi nyata. Jadi tidak perlu dibuat kelihatan. Wah, saya harus menyembah sesuatu yang kelihatan. Anda yakin itu dengan udara? Kelihatan itu udara. Ya. Pikiran itu kelihatan nggak pikiran kita? Coba nih kalau kita diam di mulut kita diam. Kemudian kita merenung. Lalu kan otak kita berjalan. Mikir apa gitu. Kelihatan ya itu. Coba di mata itu nggak ada di pikiran kita. Ya. Jadi dan banyak kita lihat bukti-buktinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa umirtu an uslima li rabbil alamin, dan aku diperintahkan untuk muslimah, tunduk kepada Rabb semesta. Makanya ada kata Islam ini juga tunduk. Tunduknya hanya pada Rabb semesta alam, bukan tunduk pada makhluk. Ini penyakit kita. Penyakit sebagian manusia adalah tunduk kepada makhluk atau tunduk pada aturan yang dibuat oleh makhluk. Ya. Seolah-olah dianggap bahwa makhluk itu punya kekuatan besar yang bisa mempengaruhi kehidupan kita. Ya, ada orang yang tunduk dengan pekerjaannya. Apa yang tunduk dengan pekerjaannya apa? Ya iyalah, kalau waktu sholat nggak sholat, dia tunduk pada pekerjaannya. Ya, sebagian jadi mudah-mudahan nggak ada di kampung ini. Kita mau sholat Jumat, dia masih muter-muter aja di pekerjaan. Selesai. Belum tentu di dunia aja kayak raya ya. Di akhirat sudah pasti diminta oleh Allah. Jadi kadang-kadang gitu ya, sebagian dari kita itu berusaha kerja gitu. Padahal belum tentu dapat itu kehidupannya, belum tentu dapat. Tapi dia tinggalkan kewajiban dia. Ya. Termasuk kita nih ya, manusia itu punya mata, dan mata itu bisa kita atur sebenarnya sesuai dengan kehidupan atau cara-cara yang memang ditentukan. Tapi betapa beratnya mata kita ketika kita buka di suatu hari. Ya. Sebagian sudah ada yang bagus, sudah
hebat kan? Tapi di sisi lain ada orang-orang yang mungkin pada saat kita mendengarkan siaran ini masih ada yang terlelap, masih ada yang dalam mimpi masih kemana-mana gitu. Saya nggak tahu kadang-kadang ada pernah saya punya kejadiannya lucu. Saya waktu itu tidur siang di hari Jumat waktu itu sesaat sebelum sholat Jumat berapa sih? 17 tahun. Nah, saya tidur mungkin lelah waktu itu habis mati apa ya saya tidur. Dalam tidur saya mendengar kawan saya namanya Miha, masih ingat itu. Saya orang Lampung. Mendengar kawan saya itu kultum. Kok tumben pamihan? Bukan pamihan tadi lah ya, bukan. Pamihan orang Lampung lah ya. Kok dia kultum ya? Saya bilang gitu. Wah, saya dengerin juga kultumnya ya, betul lah. Dia juga orang ustaz. Oh, dia kultum gitu. Itu masuk dalam mimpi saya tuh, kultumnya dia. Ternyata apa? Ternyata dia lagi khotib ceramah Jumat. Ketika saya sadar, langsung saya genjot sepeda waktu itu. Secepat mungkin sampai ke masjid. Ingat pada saat itu sholat Jumat. Jadi mungkin aja nih omongan-omongan kita ini itu ada yang masuk ke teman-teman yang mungkin masih terlelap ya. Mudah-mudahan sudah lama sholat subuh. Jadi kembali lagi. Wa umirtu an uslima li rabbil alamin, dan Allah perintahkan aku ya. Ini perkataan dari Allah untuk Nabi SAW supaya menyatakan itu kepada orang-orang muslim Nabi, orang-orang yang Nabi seru ya. Aku diperintahkan untuk tunduk hanya kepada Allah. Gak bisa saya tunduk dengan Abu Jahal, gak bisa saya tunduk dengan Heraklius dengan orang Romawi. Aku gak bisa juga tunduk kepada Kisra, orang Persia, yang mereka berdua itu bertempur terus-terusan. Kadang Kisra menang, kadang Kaisar menang gitu. Gak bisa aku tunduk juga dengan Raja Mokakis misalnya di Mesir, atau raja-raja Negus, Najasyi misalnya, atau termasuk raja-raja Mekah pada saat itu misalnya di Taif lah, mungkin dia dari atau di mana atau di Mekah sekalipun. Gak bisa, ketundukanku hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat selanjutnya, ayat ke-67 surat Taufir. Walladzi khalaqakum min turab thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma yukhrijukum tifla thumma litablugu ashuddakum thumma litakunu syuyukha wa minkum man yutawaffa min qabl wa litablugu ajalan musamma wa la'allakum ta'qilun. Dialah Allah yang menciptakanmu dari tanah, lalu dari nutfah, lalu dari alaqah, lalu dikeluarkan kalian semua menjadi seorang anak, lalu disampaikan kamu ke masa dewasa, lalu dijadikan kamu menjadi masa tua, dan di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu semua, dan di antara kamu ada yang disampaikan hingga ajalnya, agar supaya kamu semua memahami. Nah, ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Satu gambaran tahap
Hanya Allah yang tahu. Karena dia ada sebelum penciptaan manusia. Ya, memang banyak beberapa ahli penafsiran itu menyatakan bahwa unsur-unsur manusia ada dalam tanah. Ya, begitupun yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kepada makhluk ketika menciptakan ada. Ya. Makanya salah satunya itu ada protes dari iblis itu. Khalaqani min nar. Aku diciptakan dari api, ya dia inti dari tanah. Ya, aku lebih hebat dibanding Adam. Ya. Nah, tanah sebagai sumber kehidupan, terutama kehidupan manusia ini disampaikan di Quran. Tsumma min nutfatin, lalu selanjutnya ya, proses kejadian manusia terjadi karena hubungan suami dan istri. Ya. Pertemuan antara dua sperma, antara dua sel kelamin, antara sperma dan ovum dan sel telur, lalu jadi nutfah. Nutfah itu kalau bahasa lainnya embrio, gabungan antara sel kelamin dan sel kelamin wanita. Pak, kita belajar ilmu biologi kan? Ini disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Makanya bagus tuh kalau para dokter itu juga memahami Al-Quran. Kenapa? Ini disebutkan sebelum ada teknologi ginekolog, sebelum ada teknologi mikroskop, sebelum ada teknologi pembedahan dan sebagainya. 1000 sekian ratus tahun. Jadi dari nutfah itu sudah disebutkan di surat Al-Mu'minun tentang proses kejadian manusia. Tsumma min alaqah, lalu menjadi segumpal darah. Ya. Makanya iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Allah menciptakan manusia dari 'alaq. Apa itu 'alaq? Segumpal darah. Ya. Makanya dalam proses perkembangan manusia ini hal-hal ini sebenarnya menakjubkan bagi kita karena kita nggak mengerti. Apalagi ceritanya waktu 1400 tahun yang lalu kita nggak ngerti itu. Gimana itu kok jadi apa? Jadi segumpal darah. Dari mana segumpal darah? Ya. Oh iya, yang pertama itu zigot ya. Zigot atau embrio. Dua itu ada kalau bahasa embriologi ya. Lalu menjadi sesuatu yang berkembang terus. Setelah bersatu tadi berkembang terus. Ya. Kalau dilihat dari mikroskop katanya, saya juga sempat melihat di mikroskop itu sel sperma manusia itu seperti kecebong gitu ya. Seperti kecebong itu jutaan atau puluhan ribu atau seratusan ribu ketika dipancarkan oleh laki-laki. Dan yang masuk itu satu atau dua itu kembar ya, kepada ovum. Lainnya mati. Ya. Makanya kalau ada di YouTube atau di video-video tentang proses penyatuan sperma dan ovum ini, ya boleh juga kita sampaikan kepada anak-anak yang sudah menjelang balik gitu ya, supaya kita tahu betapa luar biasanya Allah menciptakan manusia. Ya. Dan gak sembarangan, sehingga kita tidak sembarangan juga untuk melakukan hal-hal yang tidak diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali lagi jadi Allah. Tsumma yukhrijukum tiflan, lalu aku keluarkan kamu semua sebagai anak-anak bayi. Coba kita perhatikan ya. Ini kita di sini ada bidan, kadang-kadang
menjadi bayi, sesuatu yang tadinya nggak ada di perut ibu kita, nggak ada apa-apa. Kita tahu perut ibu kita itu cuma dua saja. Yang pertama makanan yang bakal dibuang atau diserap tubuh, yang kedua bayi, dan itu tidak ada di perut laki-laki. Ya. Coba kita bayangkan, tadinya tidak ada, kan kita tidak mau makan sesuatu yang berbentuk manusia lalu berubah jadi manusia, ya. Tapi ada bayi di sini. Kalau sekarang ada USG 4 dimensi ya. Kalau dulu USG 2 dimensi, terus berubah jadi 4 dimensi, 3 dimensi kelihatan karena kiri depan belakangnya jadi kelihatan ya. Kalau 2 dimensi cuma gambar aja gitu. Ya, sekarang 4 dimensi bergerak juga bayinya jadi terus. Tapi kan nggak ada sama sekali gitu. Kita ini pusing sampai sekarang. Bagaimana caranya air kelapa ada di dalam kelapa ya? Air kelapa ada di dalam kelapa. Kapan dimasukin itu air kelapa itu? Itu aja kita pusing jawabnya. Apalagi ini ada bayi. Keluar dia menjadi seorang anak. Bahkan seorang anak yang bisa bicara, bisa makan, bisa minum susu. Bisa menangis kalau dia merasakan kesulitan dan sebagainya. Masya Allah. Itu kalau kita ya, tidak merasa takjub dengan salah satu cipta Allah yang sekarang kita rasakan, yaitu manusia kita sendiri. Itu rugi jadi manusia itu. Setelah jadi anak wanita, wanita dulu asyudakum, lalu balik dia menjadi dewasa dia. Ya. Anak-anak yang tadinya nggak bisa apa-apa, makan juga disuapin. Ya. Mau buang air besar juga kita yang cebokin, masuk ke pampers misalnya, atau dia pampers merah, ada pampers, ada apalagi sweetie, apa ya? Kita yang cebokin, ya. Makan kita yang suapin, lalu berubah menjadi dewasa, balik dengan tanda-tanda yang berbeda. Pada wanita misalnya organ-organ reproduksinya sudah mulai tumbuh. Pada laki-laki pun begitu, suaranya berbeda, dan itu bisa melakukan sendiri. Mana yang udah nggak ada lagi anak SMP disuapin gitu ya? Udah nggak ada. Kalau ada manja banget. SD juga ada nggak? Rata-rata yang masih disuapin paling TK gitu. Dia sudah bisa melakukan semuanya sendiri. Balik. Lalu dijadikan kamu tua, syaikh. Tua. Kalau rambut sudah putih, gigi mulai tanggal, muka yang tadinya cantik dan ganteng peot-peot keriput, ya. Tadinya bisa jalan kaki 20 km, sekarang cuma 200 meter jalan kaki. Tadinya bisa mendengar apa saja didengar, lagu-lagu apa mendengar, sekarang sudah kurang pendengarannya, matanya pun begitu. Ya. Ada yang sampai pakai tongkat, ada yang sudah lemah letih, harus didorong pakai kursi roda, bahkan ada yang nggak bisa ngapa-ngapain, hanya ada di tempat tidur. Ya. Itu tua ya. Makanya penyakit yang nggak bisa diobati cuma 2, tua dan mati. Ya. Kalau mati bukan penyakit, ibunya penyakit lagi. Tua dan mati nggak bisa diobati. Bahkan ada anti aging bahkan. Anti aging itu apa ya kata kita? Penghambat ketuaan. Terus aja tetap tua, jangan terpesona dengan marketing, kadang-kadang terpesona.
Ini usia udah sekian tahun, lebih dari 30 tahun misalnya. Apa yang bisa kita persembahkan? Apa amal kita yang bisa dijadikan amalan gacoan kalau bahasa kita ya? Amalan gacoan di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu apa? Coba kalau ditanya. Apa amalan kamu di dunia? Di dunia. Apa ya Pak? Saya sholat juga begini, zakat, sedekah, ada aja. Bakti pada orang tua itu kadang-kadang masih diomong. Jadi amal itu apa? Ya. Terus udah nyampe tua. Ini masalahnya udah ada yang udah tua juga nggak mau datang, tidak mau datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak sudah banyak, sebagian ada yang punya anak dan ada yang bahkan ada yang sudah punya cucu pun tidak mau datang. Udah coba yang terus ngapain lagi? Nunggu apa? Kita saling sama-sama. Bukan berarti hanya teman-teman ya. Maksud saya mau menyemangati diri saya juga. Jadi ketika kita ngomong kayak gini bukan berarti itu yang paling penting itu menyemangati diri gitu ya. Bahwa kita sama-sama Allah Subhanahu wa taala. Ayo bergerak sama-sama menuju Allah. Wa minhum man yatawaffa min qabl wa litabluhu ajalan musamma, dan di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum proses-proses tadi. Ada yang bayi meninggal, ada yang masih di dalam kandungan meninggal, ada yang anak meninggal, dan dewasa bayi meninggal, ada yang tua juga meninggal. Kemudian ada wanita berumur ajalan musamma, disampaikan supaya disampaikan ajalnya. Kapan ajalnya terjadi tidak ada yang tahu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Seluruh manusia mati termasuk Nabi. Kata Ustaz Dewi ya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Ya. Dan gak ada yang dibawa ketika mati. Walaupun harta dimasukin ke dalam kuburan kita gak manfaat. Ya. Gak ada manfaat. Wala'alakum ta'qilun, supaya kamu semua memahami. Ya. Memahami apa? Memahami proses yang dialami oleh diri kita sendiri, bahwa kita tidak ada apa-apanya. Kalau waktu kecil kita tidak diberi ASI oleh ibu kita, bisa mati oleh itu. Ya, kalau sekarang ada inkubator ya, inkubator dulu waktu kita sakit, kalau kecil kita sakit kita tidak bisa mendapatkan hasil yang baik dari inkubator, kalau di susu dan sebagainya. Ya tapi kalau nggak ada orang yang mau melakukan mati gitu kan. Betapa lemahnya manusia. Lalu Allah membuat satu proses, manusia itu mencari putih ibu lalu menyusui. Dan ibu juga nggak ngerti apa-apa kalau putih susu ibu itu sudah tersedia di situ dan sudah membesar dengan susu di dalamnya. Jadi disediakan sarananya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disampaikan dalam Al-Quran bahwa menyusui itu sampai 2 tahun. Disediakan. Nah inilah supaya kita memahami betapa ada proses yang kita sendiri nggak ngerti, dan itu proses dari Allah SWT. Dan itu dengan ayat ini, ayat selanjutnya ayat ke-68. Huwallazi yuhyi wa yumiit fa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dialah Allah yang Maha Hidup, yang menghidupkan dan mematikan. Ketika Allah menghendaki satu ketentuan, maka Dia hanya menyatakan kun, jadilah, maka terjadilah. Dialah Allah yang menghidupkan dan mematikan. Kehidupan itu ada tidak cuma pada manusia,
Kehidupan itu ada pada biji yang berubah menjadi pohon. Kehidupan itu ada pada telur yang berubah menjadi ayam, unggas, ular. Kehidupan itu ada pada banyak makhluk. Bahkan ada telur yang di dalam tubuhnya lalu keluar sudah menjadi anak. Ada ovipar, vivipar, ovipar. Begitu benih, biji. Ada yang berbentuk biji terlihat, ada yang sangat kecil yang nggak kelihatan, bahkan ada biji yang terbang-terbangan. Begitupun bumi, ketika bumi mati, kering, gersang, kerontang, disiram Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan air berubah menjadi hijau. Itu kehidupan. Begitupun kematian, Allah membuat kematian. Apa kematiannya? Misalnya, kalau di Jawa itu ada ini, ada hutan jati. Hutan jati itu kalau lagi kalian ke Jawa Barat, Madura itu khas Semarang di daerah Barat. Ya, itu ada hutan jati yang akan kering kerontang, hilang semua daunnya. Ya. Ketika musim kering, jadi kayak hutan batang-batang pohon itu, ya, namanya meranggas, salah satu cara yang Allah buat kepada jati, ya, pohon jati, kalau bahasa Inggris. Lalu setelah mulai musim hujan, tumbuh lagi semua, jadi hutan lagi, gelap lagi hutan. Setelah sebelumnya dia terang, itulah kematian, itulah kehidupan. Dan belum tentu kematian yang kita lihat kelihatan dia mati, tapi itu mati seluruhnya belum tentu. Ya, saya memahami ini apa? Misalnya pohon kunyit, kebetulan ada pohon kunyit dan jahe-jahe. Kadang-kadang di musim kemarau itu hilang sama sekali, rusak, gugur semua. Ya, saya nggak ngambil kalau saya ambil. Lalu ketika mulai musim hujan keluar lagi jahe dan kunyit. Jadi itulah kematian dan kehidupan yang Allah berikan di manusia di alam. Faidah Allah amra, fainna yaqulu lahu kun fayakun. Kalau mendaki satu hal tinggal itu pun maka terjadi. Ya, surah Yasin itu. Jadi betapa kekuasaan Allah itu hadir di tengah-tengah kita, lalu kita tolak dia. Lalu sebagian dari kita tidak mau ikut dengan aturannya. Mau mana? Mau nginep di bumi mana? Orang di bumi Allah. Cari bumi yang lain. Kalau dia tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.